Perseteruan antara Ayu Ting Ting dengan haters asal Bojonegoro semakin panas. Ayu Ting Ting akhirnya serius melaporkan haters yang telah membuli dirinya dan anaknya ke Polda Metro Jaya. Hal ini dilakukan oleh Ayu Ting Ting untuk menuntut tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh haters asal Bojonegoro, Jawa Timur tersebut. Selain itu, langkah Ayu Ting Ting melaporkan haters ke polisi karena ingin melindungi Bilqis dari dampak psikis dan traumatis masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, seperti apa langkah serius Ayu Ting Ting dengan melaporkan haters ke polisi? Selain itu, menanggapi laporan haters asal Bojonegoro ke polisi, tokoh masyarakat asal Bojonegoro mengatakan akan berkoordinasi dengan keluarga dan orang tua haters tersebut. Tokoh masyarakat asal Bojonegoro ini pun mengatakan jika dirinya menginginkan langkah perdamaian dapat terjadi antara Ayu Ting Ting dengan haters tersebut. Namun jika keluarga Ayu Ting Ting tetap ingin melanjutkan ke polisi, maka tokoh masyarakat asal Bojonegoro ini akan mendampingi secara hukum keluarga haters atas laporan Ayu Ting Ting. Kemudian jika keluarga haters tidak terima atas aksi dari kedua orang tua Ayu Ting Ting saat berada di kediaman orang tua haters di Bojonegoro dan akan melaporkan balik kedua orang tua Ayu Ting Ting ke polisi, maka dirinya pun mengatakan juga akan melakukan pendampingan hukum. Laporan kedua orang tua haters asal Bojonegoro atas aksi kedua orang tua Ayu Ting Ting di kediaman orang tua haters tersebut. Seperti apa kasus antara Ayu Ting Ting dengan haters asal Bojonegoro, Jawa Timur? Saksikan liputan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin panas. Seperti itulah babak baru langkah hukum antara Ayu Ting Ting dengan pembulinya yang berasal dari Bojonegoro. Ayu Ting Ting akhirnya melaporkan pembulinya yang sudah dianggap oleh Ayu Ting Ting kelewatan dengan aksi buliannya yang selama ini dilakukannya. Dengan menggandeng pengacara Minola Sebayang, pada akhirnya resmi sudah Ayu Ting Ting melaporkan haters yang sudah membulinya selama ini ke Polda Metro Jaya. Hal ini sebagai tindakan dari pihak Ayu Ting Ting dan keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban haters yang selama ini telah menghina dan membulinya dengan kata-kata yang telah menghina dan merendahkan martabat Ayu Ting Ting dan Bilqis. Ayu Ting Ting dan keluarga besarnya pun heran sudah melakukan kesalahan apa yang hingga membuat haters asal Bojonegoro itu dengan tega dan sangat miris mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang benar-benar sudah merendahkan martabat dirinya dan keluarga besarnya itu. Sementara itu, mengetahui jika haters asal Bojonegoro telah dilaporkan oleh Ayu Ting Ting ke polisi, inilah tanggapan dan respon dari tokoh masyarakat Bojonegoro. Ya, itu juga hak dari keluarga Kartika Damayanti, Bang. Juga hak Kartika Damayanti. Apakah dari keluarga Kartika Damayanti kalau sudah mengetahui jika Kartika ini dilaporkan secara resmi ke pihak hukum, apakah mereka pengen lapor balik ataupun tidak, kita kurang tahu. Ya kita tunggu aja, kita lihat aja Bang, kita lihat aja. Kalau misalnya dari pihak keluarga nanti itu siap untuk melapor balik, kami selaku tokoh masyarakat di Bojonegoro siap untuk membantu pendampingan hukum. Siap membantu pendampingan hukum apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kartika. Sedih sih pasti iya ya. Ya makanya ini dia gitu, jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu. Saya harus maju gitu dan harus tetap jalanin proses hukum ini. Kita sudah membuat laporan, biarlah semuanya diselesaikan secara hukum ya, agar tidak menjadi tindakan yang semena-mena. Kami juga tidak akan melakukan tindakan semena-mena, membalas hinaan dengan hinaan, jadi kan nggak bagus tuh ya. Sikap kita adalah ketika dihina ya kita mempertahankan hak kita, dan salah satunya adalah
minta agar proses hukum itu bisa memprosesnya dengan baik. Pertanyaannya, salah Ayu apa? Apa yang dibuat oleh Ayu? Nggak ada. Dia sedang berjuang untuk nama baiknya, dia berjuang untuk anaknya. Orang tua Ayu juga ketika ingin bertemu dengan pelaku itu juga niatnya juga adalah ingin mengklarifikasi dan juga berjuang untuk membela kepentingan anaknya. Masa sih masyarakat kita sedemikian naifnya sehingga kita mengeluarkan petisi untuk memboikot orang yang sedang berjuang untuk nama baiknya, yang sedang berjuang untuk mempertahankan harga dirinya. Ini menjadi satu hal yang aneh, ya. Bagi Ayu Ting Ting, langkah tegasnya melaporkan haters asal Bojonegoro ini ke pihak kepolisian merupakan langkah tegas sekaligus sebagai warning kepada seluruh haters yang sering membuli dirinya dan keluarganya. Dan juga langkah Ayu Ting Ting melaporkan ke polisi karena Ayu Ting Ting memikirkan kondisi psikologis Bilqis, di mana Ayu Ting Ting tidak mau kondisi kesehatan mental anaknya yang sangat dikasihi dan disayangi itu terganggu. Selain itu, Minola Sebayang mengungkapkan jika langkah hukum yang telah dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan keluarga merupakan langkah yang serius dan tidak main-main. Secara prosedur, jika laporan Ayu Ting Ting telah memenuhi dan lengkap unsur-unsur yang disangkakan, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap haters tersebut selama 3 kali pemanggilan. Dan jika sudah 3 kali pemanggilan tidak hadir, maka besar kemungkinan pihak kepolisian akan menetapkan haters asal Bojonegoro tersebut sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Sementara itu, tokoh masyarakat Bojonegoro mengatakan jika memang keluarga dari haters asal Bojonegoro akan melaporkan balik keluarga Ayu Ting Ting atas aksi orang tua Ayu Ting Ting saat berada di kediaman orang tua haters di Bojonegoro, maka sebagai salah satu unsur tokoh masyarakat dari Bojonegoro akan melakukan pendampingan hukum kepada keluarga asal Bojonegoro tersebut. Tokoh masyarakat Bojonegoro ini pun menyoroti bagaimana sikap atas kedua orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi kediaman haters di Bojonegoro, di mana hanya terdapat orang tua haters yang tidak tahu apa-apa atas apa yang dilakukan oleh haters di saat dan waktu masih berlakunya masa PPKM. Sehingga ketika orang tua Ayu Ting Ting datang, menurut tokoh masyarakat Bojonegoro, hal itu membuat area sekitar kejadian terjadi kerumunan. Sehingga jika orang tua dari haters tersebut tidak terima dengan kedatangan dan sikap dari orang tua Ayu Ting Ting serta melaporkan balik ke polisi, maka tidak akan ragu untuk melakukan pendampingan hukum. Buat saya kalau enggak semakin lama mungkin akan semakin parah gitu, apalagi kan saya juga mikirin masa depannya Bilqis gitu, ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi ya saya memang harus ngelakuin ini dari sekarang. Walaupun di luar negeri, di ujung dunia pun kita akan cari gitu. tetap ke jalur hukum. Kalau memang unsur-unsur yang disangkakan kepadanya sudah terpenuhi, kemudian penyidik kepolisian merasa cocok, tepat secara hukum untuk ditingkatkan lidik ke sini dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil 3 kali tidak datang karena keberadaannya, ya mungkin polisi akan melakukan red notice misalnya, ya red notice atau mungkin DPO. Nah, masalah melaporkan balik itu adalah hak prerogatif keluarga Kartika, Bang. Kalau misalnya keluarga Kartika Damayanti ingin melakukan lapor balik, maka kita selaku tokoh masyarakat di Bojonegoro akan siap mendampingi keluarga Kartika. Akan siap mendampingi keluarga Kartika apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kartika Damayanti. Begitu, Bang. Ya itu saya kembalikan lagi ke keluarga Kartika, Bang. Kalau misalnya keluarga Kartika Damayanti siap untuk melapor balik, maka kita siap untuk menjadi pendampingan hukum keluarga beliau, Bang. Ayu Ting Ting mengatakan apa yang dilakukan oleh dirinya dengan melaporkan haters ke polisi, salah satunya karena ingin melindungi anaknya dari serangan haters yang dianggapnya sudah kelewatan dan sudah tidak bisa diterima. Menurut Ayu, selama ini dirinya masih menahan sabar jika hanya dirinya lah yang dibuli oleh haters. Namun seiring berjalannya waktu, dirinya tak bisa lagi menerima jika sang anak tercintalah yang kemudian menjadi hantaman para haters untuk menjadi sasaran bully.
Selain itu, dampak psikis akan terlihat sangat parah dibandingkan dengan luka fisik. Sementara itu, tokoh masyarakat asal Bojonegoro mengatakan lebih baik diusahakan dengan jalan perdamaian. Semakin kesini Bilqisnya juga makin ke bawah-bawah banget gitu. Kalau dulu mungkin cuma sayanya aja gitu kan. Kalau saya kan ya walaupun ya mungkin kadang ada rasa kesel, ada rasa pengen lapor dan lain-lain, cuma kan masih saya tahan karena saya tahu konsekuensi saya sebagai seorang artis itu. Cuma kok semakin kesini anak saya tuh semakin dibawa-bawa, sedangkan dia kan nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Itu sih yang bikin saya kayaknya nggak bisa nih kalau saya diem aja. Kalau berdampak sih pasti iya ya, tapi ya alhamdulillahnya di luar sana masih banyak banget orang-orang yang selalu support dan kasih saya semangat gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih bisa bertahan di posisi sekarang gitu. Ya udah, kenapa saya harus down gitu. Saya harus tetap bangkit dan saya harus tetap lanjutin ini semua gitu. Karena ini untuk kebaikan masa depan anak saya dan keluarga saya. Ya, betul. Inginnya berdamai ya Pak ya? Ya, inginnya berdamai. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti dari pihak keluarga, kalau misalnya sudah tahu pihak keluarga ingin berdamai, kemudian keluarga Kartika tidak menghendaki untuk itu, keluarga Ayu Ting Ting tidak menghendaki untuk itu, maka tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti keluarga Kartika Damayanti pengen lapor balik, kita akan dampingi keluarga beliaunya, Bang. Kalau saya lihat memang Ayu ya sedikit agak terganggu dalam arti kata ada tekanan yang membuat dia merasa jadi kepikiran. Ya, saya sangat salut sekali. Kebetulan ada teman kita dari fraksi PKB Jawa Timur, Mas Fauzan Fuadi, itu juga menyarankan kepada keluarga Ayu Ting Ting bahwa permasalahan ini seyogyanya itu dilakukan mediasi secara kekeluargaan. Toh namun demikian, kalau misalnya keluarga Ayu Ting Ting tidak berkehendak, jika nanti keluarga Kartika Damayanti ingin melaporkan balik atas tindakan keluarga Ayu Ting Ting, maka kita selaku tokoh masyarakat, kemudian kita selaku anggota dewan yang juga bagian dari tanggung jawab kita untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, kita siap untuk pendampingan hukum, Bang. Menurut Ayu Ting Ting, orang tua manapun tidak akan rela jika anak yang begitu sangat dikasihi dan disayangi dihina oleh orang lain begitu saja. Tentu saja, Ayu Ting Ting sebagai seorang ibu akan melindungi Bilqis dari hujatan para haters. Umi Kalsum dan Ayah Rozak pun mengatakan jika dilaporkannya haters ke polisi tersebut agar tidak ada lagi aksi-aksi yang merendahkan Ayu Ting Ting dan Bilqis. Ya orang tua siapa sih yang pengen anaknya disakitin gitu. Sama gitu halnya dengan ayah ibu ke saya gitu. Mereka sakit hati saya diginiin. Begitupun saya punya anak gitu. Saya juga bisa merasakan apa yang orang tua saya rasakan gitu. Ketika anak saya diperlakukan seperti ini, saya pun akan maju gitu. Sama halnya dengan ayah sama ibu. Jadi mereka support apa yang saya lakuin sekarang. Ya insya Allah kalau udah dibuka? Bukan kita yang nyamperin, malah dia harus datang ke rumah kita. Kalau dia udah pulang harus dia yang nyamperin. Kalau dia datang ya kita yang paranin gitu. Lama Ayu baru mengambil keputusan karena seperti yang tadi Ayu sampaikan dalam preskon kan juga Ayu juga nggak mau mengikuti semua kan begitu ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin lebih parah dan kemudian para fansnya juga suka memberikan informasi atas hinaan-hinaan itu sehingga mau nggak mau ya Ayu melihatnya juga iya benar juga ini kok didiemin selama bertahun-tahun kok nggak berhenti kan begitu artinya. Jadi makanya melakukan upaya hukum. Ya mudah-mudahan pada jerah gitu, makanya satu ini harus kita tuntasin gitu kan. Jangan cuma saat sekarang pada jerah, nanti di belakangnya. Ini ayah selalu akan cari siapapun, apalagi gundik empang. Sekarang lagi dikumpulin aja semuanya dulu gitu. Sehingga kalau misalnya nanti ketika keluarga Kartika Damayanti mendengarkan bahwa anaknya itu sudah dilaporkan secara resmi, maka tidak menutup kemungkinan kalau misalnya keluarga Kartika Damayanti pengen lapor balik atas kelakuan Ayah Rozak dan istrinya itu akan dilaporkan secara resmi
juga ke keluarga Ayu Ting Ting oleh keluarga Kadi. Sebagai tokoh masyarakat Bojonegoro, tentu saja alangkah lebih baik jika permasalahan yang terjadi antara Ayu Ting Ting dengan haters asal Bojonegoro dapat diselesaikan dengan baik-baik dan kekeluargaan. Karena apabila hal itu yang terjadi di mata tokoh masyarakat Bojonegoro, tentu saja keluarga Ayu Ting Ting akan terlihat di mata masyarakat. Kalau pesan kita masalah hal ini, kalau harapan kita jangan sampai diperpanjang. Kita ini sudah susah, kondisi pandemi 19 belum sirna atau belum reda, tetapi ini kan masalah keluarga, sehingga kalau misalnya nanti bisa dilakukan secara kekeluargaan, maka akan lebih mulia di mata keluarga Ayu Ting Ting dan Ayu Ting Ting sendiri. Nah, harapan kami seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.